oleh Bapak Ibu dalam forum ini. Nanti 1 tahun ke depan kita mau melakukan P5-nya apa? Itu dari sekarang ini ditentukan. Untuk jenjang MI SD itu P5-nya dalam 1 tahun itu maksimalnya adalah 2 atau 3 tema, nggak boleh lebih. Ya. Kalau sudah lewat dari 3 itu untuk jenjang MTS dan seterusnya ke atas. Jadi untuk MI itu 2 atau 3. Dan 3 pun agak berat sebenarnya. Karena apa? Rangkaian pembelajarannya yang panjang. Gitu. 1 tema aja bisa nyampe 3 sampai 4 bulan, bahkan bisa 1 semester 1 tema, gitu. Ya. Jadi untuk P5 nanti kita coba bahas di sesi berikutnya. Saya coba tampilkan dulu satu materinya tentang modul ajar. Udah pernah bikin modul ajar Bapak Ibu? Udah lah. biar bisa diputar ulang nanti kalau lupa. Joping. Ya, kita lanjutkan. Jadi kita coba fokus pada yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu sehari-hari ya, yaitu pada inti yang akan dikerjakan Bapak Ibu, yaitu modul ajar dan modul T5. Ini secara umum modul ajar itu secara teori seperti ini ya. Jadi modul ajar itu adalah sebuah perangkat pembelajaran yang di dalamnya ada materi, ada metode, ada peralatan dan sebagainya yang digunakan oleh Bapak Ibu selama pembelajaran. Nah, perangkat-perangkat tersebut ini yang disebut tadi, yang kita coba dari awal, bahwa modul ajar itu merupakan dokumen. Kenapa dikatakan dokumen? Karena dia tertulis ya. Makanya kalau ditanya Bapak Ibu mana modul ajarnya, ada apa di laptop? Ya, sudah tertulis belum? Belum. Itu kalau masih di laptop berarti sebutannya masih konsep. Tapi kalau sudah tercetak,
dan dalam bentuk fisik baru disebut dokumen. Ya, maka modul ajar ini merupakan dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran atau ATP, gitu, ya kan? Maka di dalam modul ajar itu minimal Bapak Ibu membuat ada tujuan pembelajarannya, ada langkah-langkah pembelajarannya, ada media pembelajarannya, dan ada asesmennya. Ini komponen dasar yang harus ada di dalam sebuah modul ajar. Ya, kenapa harus ada? Karena memang itu merupakan inti permasalahan dari Bapak Ibu ketika mengajar. Saya mau izin berdiri ya, bukan berarti menggurui di kagok kali berkali itu jadi canggel gitu ya. Nah, di dalam pemilihan atau pembuatan modul ajar itu peserta pendidik itu diberikan keleluasaan bebas, mau buat sendiri boleh, mau memilih dan memodifikasi modul ajar yang sudah tersedia juga boleh. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bisa buat sarangan, maka kalau tidak bisa boleh memilih dan memodifikasi atau di ATM tadi. Adopsi, N-nya tiru, M-nya modifikasi. Gitu. Kalau begitu? Tidak. Kenapa? Karena ini sudah diperbolehkan. Kenapa? Harus bisa memilih dan memodifikasi modul ajar yang ada. Itu harus disesuaikan dengan konteks, karakteristik, dan peserta didik yang ada di Bapak Ibu. Sudah kenal dengan karakteristik peserta didik Bapak Ibu? Oh, yang sudah kenal coba sampaikan kepada saya. Karakteristik peserta didik Bapak Ibu seperti apa? Mana guru kelas 1 aja yang sekarang, yang naik ke kelas 2, sudah kenal karakteristik peserta didik Bapak Ibu selama setahun diajar? Sudah. Apa karakteristiknya? Kenapa? Karena harus disesuaikan dengan karakteristik loh dunia kan? Jelas karakternya. Oh, anak ini atau kelas 1B karakternya itu bisa cicing. Artinya anaknya aktif, lompatan kayak itu ke dia misal. Bapak Ibu membuat modul pembelajarannya juga harus menyesuaikan ketika anak itu aktif, maka metode pembelajarannya. Nah, di dalam langkah-langkah ini ada metode pembelajaran, harus mengakomodir anak yang gak mau diem itu. Jangan sampai anak yang gak mau diem Bapak Ibu paksa pada dipolototan diem mah. Nah, sampai kayak gitu kan? Ujung-ujungnya gak berhasil tuh pembelajaran. Ujung-ujungnya anak sieun. Gitu. Tapi kalau Bapak Ibu mengetahui karakter anaknya, oh iya anak itu begini, maka metodenya harus begini. Oh, ini mah anaknya pendiam, cicing terus, kudu makan supaya dia aktif. Ya, gunakan metode yang lebih aktif. Makanya Bapak Ibu bisa mempelajari nanti model-model pembelajaran kooperatif yang lari kepada bagaimana mengaktifkan anak di dalam proses pembelajaran. Kalau dibahas nanti panjang lagi, maka kita fokusnya kepada ini saja. Yang kedua, pemerintah juga sudah menyediakan contoh-contoh modul ajar yang seperti saya sampaikan tadi. Bisa Bapak Ibu unduh di kemenag.go.id atau di PMM yang untuk dinas pendidikannya. Selanjutnya, ini komponen perbandingannya nih. Kalau Bapak Ibu mau membuat RPP dan modul ajar, Pak, kalau saya nggak bisa buat modul ajar, boleh nggak saya pakai RPP? Boleh nggak? Saya nggak bisa loh Pak bikin modul ajar, saya ngerti. Gitu. Boleh nggak Pak saya daripada saya tengah double, gitu? Boleh nggak saya membuat menggunakan dengan sebutan RPP saja? Boleh saja. Saya
silakan menggunakan RPP. Cuma perbedaannya komponen minimal RPP itu ini, komponen minimal modul ajar itu ini. Yang saya sampaikan tadi. Kalau modul ajar itu ada TP-nya yang diambil dari ATP, ada langkah kegiatan pembelajarannya, ada rencana asesmennya, rencana asesmen akhir pembelajaran dan media pembelajaran. Kalau di RPP komponen dasarnya hanya tujuan pembelajaran, langkah dan asesmen. Karena ini mengacu kepada Permendikbud nomor 1 tahun 2016 yang disebut 2019 tentang RPP 1 lembar. Ini komponen maksud nggak banyak, dia cuma 3 gitu. 1 lembar cukup. Pernah ada bang RPP 1 lembar? Pernah, alhamdulillah. Berarti udah terbiasa membuat RPP. Itu tinggal nanti dibiasakan membuat modul ajar dengan komponen yang lebih banyak lagi, yang lebih lengkap lagi. Tapi ini dasarnya, komponen utamanya harus ada ini. Selanjutnya, merancang modul ajar itu harus memenuhi kriteria esensi. Makanya nanti di dalam modul ajar itu ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu dari mana datangnya? Dari sini, dari materi esensial. Bagaimana anak memahami sebuah konsep dari mata pelajaran yang akan dipelajarinya. Diadakanlah pertanyaan pemantik. Contoh kelas 1 tentang mata pelajaran PKN ada Pancasila atau ada sila-sila Pancasila, misalkan memahami nilai-nilai Pancasila. Di situ ada gambar-gambar dari sila itu. Bagaimana supaya anak bisa memahami esensi dari materi itu? Maka diadakanlah pertanyaan pemantik. Nanti ketika Bapak Ibu memulai pembelajaran, gunakan pertanyaan pemantik itu untuk membuka pelajaran di dalam langkah inti. Misalkan kamu tahu bintang? Bintang itu apa? Bintang itu melambangkan sila berapa? Kalau di depannya udah ada di gambar itu, pasti anak akan secara langsung sila 1. Itu dia secara otomatis akan membuat berhubungan dengan nilai yang kedua, menarik, bermakna dan menantang. Itu pembelajaran. Ya, setelah itu baru akan kaitan dengan relevansi dan kontekstual. Oleh karena itu, ketika Bapak Ibu menyusun modul ajar, benar-benar dilihat kondisi, situasi, dan relevansi materi dengan yang ada dalam kondisi madrasah kita. Makanya tadi kalaupun mengadaptasi dari yang sudah ada, lihat kondisi di madrasah Bapak Ibu, lihat karakteristik anak-anak Bapak Ibu seperti apa. Jadi nggak akan bisa disamakan. Dan yang terakhir adalah berkesinambungan. Itu untuk materi esensinya, gitu. Nah, ini komponen modul ajarnya. Ada informasi umum, ini yang disebut identitas. Kalau di kurikulum 2013 sebutannya identitas penulis modul. Jadi di atas Ibu ditulis identitas penulis modul. Siapa? Nama Bapak Ibu. Yang kedua kompetensi awal. Kompetensi awal ini apa? Berarti CP atau TP yang dimasukkan. Profil pelajar Pancasilanya mau apa yang mau dicapai? Gitu. Karena ada 6, silahkan nanti diambil salah satunya sesuai dengan karakteristik materi yang akan diajarkan. Gitu. Ya kan? Nah, misal tadi PKN tentang Pancasila. Apa profil Pancasila yang bisa diambil dari materi tentang nilai-nilai Pancasila? Misalkan bertanggung jawab atau demokrasi, misalkan. Bisa Bapak Ibu cantumkan nanti di dalam identitas ini. Begitu juga dengan sarana dan prasarana. Nah, sarana prasarananya apa yang dipakai untuk materi ini? Nah, ini kaitannya dengan media dan sarana pembelajaran. Media pembelajarannya seperti apa? Jangan Bapak Ibu bawa laptop disebut ini media. Ya, kalau ini sarana, ini sarana, ini tapi PowerPoint-nya media. Itu jangan sampai nanti di modul ajarnya
media pembelajaran, laptop, LCD proyektor, misalkan. Bukan, itu masuknya kepada sarana. Tapi yang masuk dalam PowerPoint-nya itulah media. Bisa dalam bentuk PowerPoint, bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk audio, ya kan? Nah, dengan diberikan audio atau musik ataupun video, anak-anak sudah tertarik. Makanya kalau dengan kurikulum kurikulum Merdeka ini berseliweran tuh di TikTok, guru yang menggunakan Kumer, bawa ini, bawa itu segala macam. Karena memang tuntutannya seperti itu, gitu. Ya, guru itu akan membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, gitu. Selesai sarana, target peserta didiknya siapa? Kalau target peserta didik diisi anak kita. Dalam kelas itu berapa orang? Gitu. Kalau 30, ya 30. Maksimal satu kelas berapa di sini? Ada 40? Kasihan amat Bapak Ibu. Saya di dalam kurikulum tadi juga saya sudah sampaikan kepada Bu Haji, bisik-bisik Bu, dalam Kumer itu satu kelas maksimalnya adalah 28 ke bawah, malah kalau bisa kurang dari 28. Kalau lebih, Ibu dan Bapak yang keteteran. Pertama, dalam menilai, melakukan asesmen proses, penilaian proses yang ada repot. Dengan nilai 40 anak gigi ditinggal lihat, karena tadi berdiferensiasinya yang harus diperhatikan, ya kan? Nah, tadi sudah mudah-mudahan nanti ada perubahan, tidak ada yang nyampe 40. Ada yang nyampe 40 emang? Enggak lebih kan? Lebih juga. Lebih juga. Ya mudah-mudahan tahun ke depan kata Muguna tidak ada yang lebih seperti itu. Karena Bapak Ibu gitu. Di saya aja ada 2 kelas yang itu udah ngeliat guru udah ngek kasihan gitu. Udah pulangnya siang, terus menilainya di dalam kelas. Jadi guru yang lain sudah pulang, yang 40 lebih itu sampai jam 3 masih di kelas, Bu. Guru di saya itu ya. Ada 2 kelas, yaitu guru kelas 5 dan guru kelas 3 yang lebih dari 40. Kebetulan belum Kumer, tapi dia sudah melaksanakan pembelajaran seperti Kumer. Akhirnya dia sampai jam 3 masih di sekolah, di kelas saya. Betah amat ya, menilai Pak belum selesai, tiba-tiba ke rumah gak beres gitu. Itu apalagi yang lebih dari 40. Nah itu nanti mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa mengusulkan, ya tergantung dari lokasinya sih ya. Lokasinya atau ruangannya ada, bisa ditekan. Selanjutnya, nah ini model pembelajaran yang digunakan. Model pembelajaran yang digunakan model apa? Banyak model. Dalam kurikulum Merdeka itu model pembelajaran itu yang diperbolehkan itu ada 4. Ya, ada 4. Apa saja? Discovery, learning, inquiry, learning, project based learning, dan problem based learning. Pernah dengar kan itu semua? Pernah, yakin. Apalagi yang sering membaca. Discovery learning, inquiry learning, project based learning, dan problem based learning. Ini yang diwajibkan dalam yang perlu dipakai di dalam model pembelajaran dalam Kumer. Itu nanti bisa Bapak Ibu baca. Selanjutnya ke komponen inti, ada tujuan pembelajaran. Jelas itu Bapak Ibu yang membuat tujuan, yang menyusun tujuan pembelajaran Bapak Ibu, bukan dari yang lain. Rumusan tujuan itu harus memenuhi A, B, C, D. Pernah dengar? Rumusan tujuan itu harus A, B, C, D. Apa itu A-nya? Apa itu A-nya? Audience. Siapa audiensnya? Peserta didik. B-nya? Behavior. Apa behavior? Perilaku yang akan dicapai. C-nya? Condition. Apa itu kondisi?
pembelajaran yang dilakukan. D-nya degree. Apa degree? Hasil akhir yang akan dicapai. Contohnya seperti apa? Kalau kamu buat rumusan tujuan seperti itu, iya, karena itu terukur. Tujuan itu harus terukur. Kalau tujuan tidak terukur, sama saja dengan Bapak Ibu mengendarai mobil tapi tidak tahu arah, ujung-ujungnya nyasar, gitu. Maka Bapak Ibu harus buat tujuan, harus memenuhi 4 tadi rumusannya: audience, behavior, condition, degree. Coba contoh buat Bapak Ibu. Pak, boleh nggak runutan kalimatnya acak-acakan tapi memenuhi 4 tadi? Boleh nggak? Boleh. Misalkan Bapak Ibu dari rumah udah mempersiapkan video atau film, ya kan, film pendek misal. Bapak Ibu ditampilkan nanti filmnya di sini. Bisa nggak dibuatkan tujuan yang memenuhi A, B, C, D tadi? Misalkan film apa yang bisa Bapak Ibu tampilkan dalam pelajaran bahasa Indonesia atau pelajaran Al-Quran hadis misalkan, atau pelajaran SKI atau pelajaran akidah misalkan, yang lebih gampang. Bapak Ibu tampilkan misalkan film tentang Bilal bin Rabah misalkan, ya kan? Nah, dalam tujuan yang mau dicapainya itu, dalam materinya misalkan meneladani sifat Bilal bin Rabah. Buatkan coba tujuan pembelajarannya yang memenuhi A, B, C, D. Ada yang bisa? Bapak Ibu kan pasti, ayo anak-anak perhatikan film ini. Setelah itu coba kamu amati. Setelah itu coba kamu temukan apa yang bisa kamu dapatkan dari film ini. Anak bisa menyebutkan, oh ya Bu, itu adalah Bilal bin Rabah. Dia adalah hamba sahaya yang beriman dan diimankan oleh sahabat Rasul misalkan gitu. Kan berarti berhasil tuh anak menyebutkan yang diinginkan Alkitab. Bisa nggak tujuannya diredaksikan oleh Bapak Ibu? Coba, siapa yang bisa? Wah enggak? Ada yang bisa menyebutkan? Misalkan seperti ini, melalui video tentang Bilal bin Rabah, peserta didik dapat menyebutkan sifat Bilal bin Rabah dengan baik atau dengan benar. Itu sudah memenuhi. Melalui video tentang Bilal bin Rabah itu dengan apa? Apa? Behavior. Kan melalui. Terus peserta didik, audiens, dapat menyebutkan nilai-nilai tentang Bilal bin Rabah, condition, dengan benar. Degree, gitu loh, nyusun gampang kan? Gampang nggak? Asal Bapak Ibu menggunakan media lebih enak. Misalkan Bapak Ibu betul-betul datang ke madrasah, datang ke kelas. Bapak Ibu sudah membawa misalkan gambar, karena di sekolah misalkan nggak ada ini. Bapak Ibu bawa gambar, ditempel lah Bapak Ibu gambarnya. Misalkan gambarnya tentang membersihkan rumah PKN misalkan. Membersihkan lingkungan rumah. Setelah dari media ini bisa dibuatkan tujuan pembelajaran. Coba siapa yang bisa? Kalian workshop ini, biar nanti Bapak Ibu bisa membuat ini. Bapak apa nanti saya teoriin dulu, Bapak Ibu bengong. Bapak Ibu buat gambar tentang apa? Kegiatan bersih-bersih di lingkungan rumah misalkan. Di situ di gambarnya ada ayah, ada ibu, ada anak, ada adik sedang bebenah rumah.
gitu kan? Kelas berapa tuh? Kelas 1 ya. Gitu. Kelas 1 atau kelas 4, kelas 3 juga ada. Gitu. Coba bisa nggak dibuatkan redaksi tujuan pembelajaran yang benar, yang memenuhi A, B, C, D. Melalui media gambar. coba satu orang. Iya, kalau banyak kan saya bingung nanti mana yang bisa saya ambil nih. Satu orang, nggak usah takut Bu, saya bukan di Bapak itu, tapi ayo kita belajar bersama supaya kamu bisa misalkan setelah mengamati gambar, bisa begitu, atau melalui gambar, gitu. Dengan Peserta tadi Dapat menjelaskan Mhm. manfaat tentang kebersihan bisa dengan benar. dengan benar. Boleh. Ada yang lain redaksinya? Ada yang lain redaksinya? Selain tadi bulan apa? Manfaat. Melalui gambar peserta didik dapat menjelaskan manfaat kebersihan. Manfaat kebersihan. Berarti yang mau dicapainya anak paham tentang manfaat menjaga kebersihan. Ada yang lain nggak dari gambar tersebut selain manfaat? Enggak. Silakan Bu. Setelah melihat gambar, peserta didik dapat mencontoh kegiatan bersih-bersih dengan benar. Ya, dapat menirukan ya, atau dapat melakukan, gitu. Karena kalau sudah menirukan itu berarti dia bisa melaksanakan, gitu. Dengan benar atau dengan tepat bisa. Ada lagi? Ini manfaat. Ibu yang satu tadi menirukan. Ada lagi? Bapak-bapak coba. Masa ibu terus? Ini jumlahnya berimbang nih, bapak dan ibu. Bapak-bapak ada yang bisa membuatkan redaksinya dari gambar tadi? Anak sedikit memahami Hmm. tentang kebersihan Memahami, dan bisa menjalankan melaksanakan kebersihan itu. kebersihan. Ada lagi? Ada lagi? Banyak itu gambar. Jadi satu sesi pertemuan itu bisa beberapa tujuan pembelajaran Bapak Ibu buatkan. Sesuai dengan gambar tadi. Misalkan tadi manfaat, melaksanakan, menirukan. Bisa nggak perannya? Peran anggota keluarga di situ. Bisa nggak? Jadi setelah mengamati gambar, peserta didik dapat menyebutkan peran masing-masing anggota keluarga dengan benar. Gitu kan bisa? Jadi perannya yang diambil. Si anak ini, si kakak begini, ayah begini, mama begini, misalkan. Begitu kan? Nah, ini adalah rumusan tujuan. Bisa? Membuat rumusan tujuan? Insya Allah. Dengan begitu aja bisa ya. Jadi mungkin malah sedih, merumuskan tujuan TSC. Dari sini, dari tujuan ini, Bapak Ibu nanti bisa lari menjadi tujuan asesmen. Breakdown aja tujuan ini ke tujuan penilaian, tujuan asesmen. Kadang-kadang Bapak Ibu bingung, aduh yang ada mau kisi-kisi teh lieur. Padahal nggak lieur kalau modul ajarnya dibuat. Di dalam asesmen kan ada tujuan di dalam pembelajaran ada tujuan pembelajaran. Di dalam asesmen kisi-kisi ada tujuan penilaian. Tujuan penilaian breakdown aja dari sini ke sini. Bisa. Karena apa? Semua tujuan pembelajaran itu sudah terukur. Bisa diukur. Ya. Contoh tadi, Ibu Lara tadi manfaat, udah jelas terukur. Apa sih manfaat kebersihan itu? Pasti anak akan bisa menyebutkan.
Gitu. Kalau tadi menirukan dan melaksanakan larinya kepada keterampilan, berarti itu bisa dinilai secara faktual di lingkungan ketika belajar. Oh iya, anak ini bisa, anak ini bisa. Nggak masuk ke penilaian tertulis kan kalau sudah faktual. Kalau tadi peran kan bisa dinilai secara pengetahuan. Oh berarti anak bisa mengetahui peran ayah itu apa di rumah, peran anak itu apa di rumah, peran ibu itu apa di rumah dan seterusnya. Itu terukur. Bisa jadi soal. Coba, bisa nggak Bapak Ibu dibuatkan soal versi Bulala tadi? Tujuan pembelajaran pertama. Setelah mengamati gambar, peserta didik dapat memahami manfaat menjaga kebersihan di lingkungan rumah dengan benar. Soalnya apa coba yang benar? Iya, sebutkan 3 manfaat dari menjaga kebersihan. Bentuk soalnya apa? Esai. Bisa kan? Itu kisi-kisi Bu. Gampang kan? Cuma masalahnya menuangkannya ke dalam tulisan. Kadang-kadang teh itu gampang kan itu. Bulala bisa, Bapak bisa membuat soalnya. Bentuknya esai. Jumlahnya 1. Kisi-kisi kan begitu? Iya. Bisa, saya yakin Bapak Ibu. Amin. Ya, nah itu komponen intinya. Jadi udah 2 tuh kita coba. Ada lagi yang bisa memberikan contoh membuat rumusan tujuan pembelajaran kepada saya? Bapak Ibu kelas 6 bisa kan mana? Bapak Ibu kelas 6 mana? Saya Pak. Ayo, Benur. Yang Ibu lakukan ketika mengajar apa? Coba bisa dirumuskan nggak tujuan pembelajarannya? Misal Ibu ngajar apa? Ngajar itu. Ngajar. Rukun Islam. Tujuan Ini pembelajaran. kan media ya, tuh semua ini. Yang ada di sini media. Luar biasa kalau digunakan jadi pembelajaran. Ya, silakan nanti oleh Bapak Ibu dilanjutkan ya, supaya nanti ketika menyusun tujuan pembelajaran dan asesmen ini nggak ada lagi bahasa nggak bisa atau susah, ya, karena memang ininya dibuat setiap hari. Selain itu ada pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna ini adalah hal-hal yang mau dipahami oleh anak. Misalkan tadi gambar tentang bersih-bersih keluarga, pemahaman yang mau dicapainya apa? Anak bisa melaksanakan perannya sebagai anggota keluarga, misalkan. Itu yang mau maka nanti di pertanyaan pemantiknya yang keempat, apa peran anak? Karena yang ada di hadapan kita adalah anak-anak. Apa peranmu di keluarga? Dia, oh saya main, oh saya membantu ibu, oh saya cuci piring. Nah itu udah tahu dia peran. Itulah yang disebut pertanyaan memantik. Jadi memantik anak untuk bisa mengeluarkan argumentasinya. Gitu. Ini situ yang disebut pembelajaran yang kreatif dan inovatifnya. Jadi tidak konvensional Bapak Ibu ceramah terus datang ke kelas, ayo anak-anak buka LKS salam sekian kita pelajari. Udah nggak zaman sekarang aja seperti itu. Ayo anak-anak buka buku IPS-nya halaman sekian, tulis dulu ya. Ibu nunggu di kantor, nanti kalau selesai ibu masuk. Udah nggak zaman aja seperti itu. Atau bentar ya Bapak di kantor dulu, Bapak mau ada yang dikerjakan padahal ngerokok bisa di kantor nanti. Bisa apa ya? Udah nggak zaman lagi. Jadi nggak ada waktu Bapak Ibu ninggalin anak kalau udah menggunakan kurikulum merdeka, karena penilaian prosesnya harus berjalan, penilaian sikap dan keterampilannya juga dilaksanakan hari itu. Ya, luar biasa berat jadi guru memang. Tapi jangan dilatihkan kesejahteraan ya. Kadang-kadang ada, ya Pak, tugas berat kesejahteraan letik cenderung utang ya. Yang penting Ikhlas. Berikutnya ada kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini di dalamnya ada 3 langkah. Ada pendahuluan, ada inti, ada penutup.
Nah, di dalam kegiatan pembelajaran inilah yang Bapak Ibu memasukkan model Pembelajaran. model apa yang akan Bapak Ibu gunakan? Sudah paham, sudah tahu dan model-model pembelajaran selain yang saya sebutkan ini tadi yang 4? Belum. Banyak. Saya di rumah ada buku 101 model pembelajaran yang bisa digunakan. Insyaallah. Bukunya tebal segini. Kalau digunakan oleh Bapak Ibu pembelajaran, insya Allah bisa menarik pembelajaran. Karena di dalam buku itu setiap modelnya sudah ada langkah-langkahnya. Ya di Gramedia juga ada sih, banyak. Kebetulan saya waktu itu ikut dalam launching buku itu dapat gratisan gitu. Yang Bapak nggak ngajak? penulisnya almarhum Dr. Marzuki pada waktu itu. Beliau yang memberikan langsung karena beliau ada dari Balai Diklat Keagamaan Bandung. Dia melansing bukunya, alhamdulillah setelah dibaca bagus bukunya. Karena itu membantu kita untuk terakhir ada refleksi dalam komponen inti, ada refleksi. Refleksi itu apa? Evaluasi pembelajaran hari ini. Dengan jalan menanyakan bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Apa sudah mengerti semua? Apa bisa direfleksi ini bisa dilakukan dalam bentuk pertanyaan, bisa dilakukan dalam bentuk kesimpulan. Begitu, ya. Anak bisa menyimpulkan, Bapak Ibu juga bisa menyimpulkan. Itu adalah refleksi. Dan yang terakhir ada ini. Di dalam lampiran modul ajar ini harus ada LKPD. Ya, ada LKPD. Kenapa harus ada LKPD? Ada karena apa yang dilakukan oleh anak tentang pembelajaran itu harus tertulis di dalam LKPD anak. Contoh tadi, anak-anak perhatikan gambar ini. Apa yang kamu temukan atau peran apa yang bisa kamu sebutkan di dalam gambar ini dari anggota keluarga? Anak menuliskan di LKPD-nya. Nah, anak menuliskan di sini. Siapa yang membuat LKPD-nya? Tapi kebiasaan kita kan LKPD yang pernah dibuat tulisnya di buku masing-masing, gitu kan? Boleh begitu? Boleh, tapi hasilnya harus dikumpulkan oleh Bapak Ibu jadi portofolio Bapak Ibu. Ya. Ini pengayaan dan remedial. Pengayaan dan remedial itu bagi mereka yang sudah melewati KKTP. Ya, karena di kurikulum mereka nggak ada KKN sebutannya, tapi KKTP, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Gitu. Kalau sudah lewat dari KKTP, dia berarti dilakukan pengayaan. Bila di bawah KKTP, maka dia harus di Pak, bagaimana pelaksanaannya? Ketika dalam satu waktu ada 2 yang diremedi dan ada yang di pengayaan, maka pengayaan itu Bapak Ibu siapkan. Misalkan kalau di sekolahnya ada perpustakaan, silakan anak-anak pergi ke perpustakaan, cari materi buku tentang ini, baca terus buat resumenya. Hasil resumenya serahkan ke ibu atau serahkan ke bapak, itu pengayaan. Tapi kalau remedial, Bapak Ibu lihat dulu anak yang diremedi itu pada tujuan pembelajaran yang mana, yang anak yang nilainya kurang. Jangan generalisasi. Misal tadi dari tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu menyebutkan kan membuat 3. Setelah dinilai, dilakukan asesmen, anak mendapatkan nilai kurang pada nomor 3 misalkan. Hampir semua misalkan dari 25 orang ada 12 orang misalkan yang pada nomor 3 nilainya di bawah KKTP. Bapak Ibu lihat dalam nomor 3 itu tujuan pembelajarannya apa? Oh, tujuan pembelajarannya yang ini. Nah, itu yang diremednya. Tidak generalisasi, tidak semua. Makanya soal yang sudah Bapak Ibu ajarkan, yang sudah Bapak Ibu sampaikan kepada anak diakhiri dengan analisis butir soal. Bila tidak dianalisis, Bapak nggak tahu tujuan pembelajaran mana yang belum tercapai. Gitu. Jadi kadang-kadang kita mengarahkan mana di bawah KTP udah diremed, diremednya semua. Kasihan anak kan?
Tapi kalau mengacunya kepada tujuan pembelajarannya saja yang tidak tercapai, insya Allah Bapak Ibu juga tidak sulit untuk melakukan revisi. Gitu. Ya. Oke, Bapak Ibu bisa dipahami ya. Jadi melakukan remedial tidak semuanya bikin jadi soal. Gitu. Semua dibikin soal, diujikan lagi. Atuh lihat ini malu lulus itu anak. Udah berapa kali remedial? Itu nggak nyampe KKTP. Iya. Kalau untuk produk soalnya sendiri yang diremedikan itu bolehkah masih menggunakan soal yang sejenis? Boleh. Itu juga boleh. Itu juga boleh. Oh, alhamdulillah. Gitu. Yang penting pada tujuannya, tujuan pembelajarannya yang tidak lulus. Gitu. Ulah didamo. Dalam satu ulangan misalkan ada 10 soal, anak itu hanya benar 3 misalkan, berarti kan 7 soal yang nggak lulus, diujikan lagi 10 lagi. Yang luar biasa kasihan anak. Bikin gairah, keberes-beres. Ya, kenapa? Karena memang anak yang tidak lulusnya itu pada tujuan pembelajaran yang sama aja. Itu yang diremehkan. Gitu. Lagi Pak, satu lagi. Kalau untuk yang pengayaan, mereka sudah melalui KKTP yang baru ya. Yeah. KKTP sudah dilalui. Nah, nanti kita adakan pengayaan. Nanti nilainya itu apakah ada perbaikan ataukah masih seperti itu? Masih. Kalau untuk nilai masih seperti itu. Masih seperti Karena itu. dia pengayaan itu hanya untuk menambah wawasan. Menambah wawasan aja. Iya, supaya lamun cek kasar nama anu tes lulus mah ulah nepi teh perhatikan. Iya. Jadi jangan sampai kita memperhatikan yang lulus, Remedial, ini ya. nggak perhatiin, Oh. maka dialihkan kegiatannya dengan disebut pengayaan dengan kegiatan yang lain. Oh, iya. Tapi dia tetap dalam kondisi belajar. Gitu. Pengayaan. Gitu. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Ada bahan bacaan ini udah ya, nanti kalau Bapak Ibu membuat modul ajar yang lengkap, bahan bacaannya dari mana Bapak Ibu cantumkan. Kalau ngambil dari buku guru ya tuliskan buku gurunya. Dari buku siswa tuliskan buku siswanya. Dari kamus tuliskan kamusnya. Seperti Bapak Ibu membuat daftar pustaka gitu ya. Tidak ada masalah. Untuk glosarium berarti kata-kata sulitnya yang dicantumkan. Gitu. Dan yang terakhir daftar pustakanya. Nah, ini yang disebut komponen modul ajar. Jadi ada informasi umum, ada komponen inti, ada komponen inti. Nah, yang terakhir tidak semua komponen di atas wajib tercantum, betul. Ya, yang mana yang tidak, yang boleh tidak dicantumkan atau dikembangkan tersebut misalkan ini. Karena Bapak Ibu tidak membuat glosarium, tidak membuat daftar pustaka karena bikinnya tidak ada buku yang dibaca, nggak usah cantumkan, boleh. Gitu, silahkan. Ya. Tapi yang intinya adalah ini dan ini 2 untuk lampiran itu. Nomor 1 dan nomor 2 itu LKP. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Persilakan. Kita lanjut dulu. Nah, komponen baru dalam modul ajarnya ada ini, yang tadi ada pemahaman bermakna yang tadi saya sampaikan dan ada pertanyaan pemantik. Ini memang yang baru dan perlu dibiasakan oleh kita di dalam pembelajaran dan dicantumkan di dalam modul ajar. Ya. Kalimat pernyataan, kalau pemahaman itu kalimat pernyataan yang mendeskripsikan proses belajar. Kalau pertanyaan pemantik adalah kalimat pertanyaan yang digunakan untuk memantik rasa ingin tahu. Gitu. Seperti tadi Bapak Ibu tampilkan film atau tampilkan gambar, berikan pertanyaan pemantik. Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu peroleh dari film ini? Nah, itu pertanyaan pemantik namanya. Gitu. Misalkan Bapak Ibu memperdengarkan lagu Indonesia Raya misalkan atau lagu Padamu Negeri, apa yang kamu rasakan? Nah, itu juga ada pertanyaan pemantik. Ya, itu hal yang baru. Nah, ini untuk merancang modul ajarnya bisa menggunakan pilihan 1, bisa menggunakan pilihan 2. Pilihan 1 membuat sendiri, pilihan 2 mengembangkan modul sendiri, pilihan pertama adalah memodifikasi. Artinya nyontek dari orang lain tapi diadaptasi. Boleh, dipersilakan. Nah, ini contoh modul ajarnya yang saya coba kembangkan. Mohon maaf bila menggunakan nama sekolah saya ini.
ini contoh belajarnya. Jadi tadi ini informasi umum, ada nama penyusun, ada instansi, ada jenjang, ada mata pelajaran, ada fase, kelas, semester, dan ada alokasi. Ini semua disebut informasi umum. Bila ini Bapak Ibu membuat sendiri ya, bila Bapak Ibu membuat sendiri. Nah, ini profil Pancasilanya, tujuannya coba ya, kita lihat dulu tujuannya. Ada tujuan. Iya, tujuan pembelajaran kompetisi ini ya, kita coba lihat. Nah, ini contoh kompetensi awal. Ini saya ambil dari PKN, pelajaran PKN. Profil pelajar Pancasilanya berpikir kritis, gotong royong dan mandiri. Sarana dan prasarana media pembelajarannya video tentang Pancasila atau media cetak gambar lambang Pancasila. Sumber belajarnya ada buku guru, ada buku siswa, ada LKPD. Alat pembelajarannya laptop, LCD projector, speaker update. Kenapa perlu speaker update? Karena tadi ada video. Karena video perlu suara, gitu kan? Nah ini yang kita coba buatkan untuk informasi umum. Tadi target peserta didiknya adalah peserta didik reguler. Artinya reguler itu yang sedang kita hadapi kelas kita hari ini. Berapa orang? Cantumkan saja 20, misalkan di kelas Bapak Ibu ada 22 orang, beri keterangan. Karena sekarang ada yang disebut pembelajaran inklusif. Ya, inklusif itu bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ada nggak di Pak Mubina? Yang anak berkebutuhan khusus? Ya, kalau ada berarti itu dikecualikan. Karena apa? Ini yang disebut diferensiasinya bagi mereka yang berkebutuhan khususnya. Gitu. Ya. Ya mudah-mudahan sih tidak ada. Tapi kalau ada pun itu harus diakomodir. Ya, jangan diabaikan. Karena sekolah, bila ada anak inklusif, sekolah harus mendaftar menjadi sekolah inklusif karena gurunya dididik menjadi guru inklusif. Bagaimana menghadapi anak inklusif? Ya. Gitu. Ya. Kita lanjutkan ke bawah. Ada nah, coba benar nggak yang saya buat tujuan pembelajarannya seperti yang Bapak Ibu ABCD. buat tadi? ABCD. Benar nggak menurut Bapak Ibu? Melalui peserta didik itunya Behaviornya tidak. Yang ada hanya ACD, ya kan? Behaviornya tidak ada. Coba buatkan behaviornya. melalui video yang melalui video atau melalui gambar. Video kan tadi dia video, Kalau di melalui sini ada video. video berarti melalui Video. melalui tayangan video tentang simbol Pancasila. Peserta didik dapat mengidentifikasi. Bisa ya? Gampang? Alhamdulillah. Karena udah ada. Kalau senang bikin belum tahu. Alhamdulillah. Nanti workshop pertamanya Bapak Ibu buat sendiri berdasarkan kelas yang Bapak Ibu mampu sekarang. Jangan yang akan datang. Kan pembagian tugasnya? Sudah. Aduh, kalau sudah berarti bikin yang baru ya, sesuai dengan kelas yang baru. Buat nanti tujuan pembelajaran sesuai dengan yang tadi. Ini saya sengaja kasih contoh yang bukan salah tapi tidak lengkap. Ya, saya hilangkan satu. Biar Bapak Ibu melotot, iya ini kurang. Kalau itu yang lengkap itu tinggal dari benar. Kalau begitu kan, tapi kalau ini kan, iya Pak, itunya nggak ada satu. Nah kan gitu, ya. Begitu juga dengan yang kedua, ya. Ini juga ada, udah ada ya.